an saumil itsmi. Nabi ditanya oleh para sahabat tentang kenapa beliau setiap hari Senin puasa. Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, jawabannya pendek, jelas, tegas. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin, ku peringati setiap hari Senin dengan berpuasa, syukran lillah, bersyukur kepada Allah, karena hari Senin adalah hari lahirku. Wulidtu fihi. Aku lahir hari Senin. Kurang jelas hadisnya. Kenapa Nabi puasa Senin? Karena Nabi lahir hari Senin. Kurang jelas lagi hadisnya. Iya, Nabi kan memperingati ulang tahunnya dengan puasa. Kalian kenapa memperingati ulang tahunnya sedekah anak yatim? Memperingati sesuatu yang membuat kita bersyukur boleh dengan banyak cara, betul? Namanya syukuran boleh dengan puasa, boleh nggak? Boleh dengan sedekah, boleh nggak? Boleh dengan umroh, boleh? Boleh dengan sholat sunat, boleh nggak? Boleh dengan khatam Quran, boleh nggak? Boleh larang-larang. Syukuran boleh puasa, syukuran boleh sedekah, betul nggak? Satu hari ada seorang bapak mau jual tanahnya 2 hektar, nggak laku-laku. Ada tanahnya tandus pasir, aja nggak ada rumput pun payah tumbuh. Udah 10 tahun mau dijual 30 juta nggak laku-laku. Sekarang ditawar-tawarkan 30 juta aja lah, apalagi kena COVID ini enggak. Karena 15 juta pun jadilah COVID-19 yang payah dimakan dia terancam. Nggak laku juga. Tiba-tiba satu hari dia lagi duduk-duduk habis sholat zuhur zikir-zikir, datang mobil, 3 mobil jeep. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Bapak Haji Udin? Enggak, aku pakai lobainnya belum hajinya aku. Kenapa Bapak pakai topi haji? Ini bukan topi haji, bodoh. Ini lobain. Habis bayang zuhur orang tahu. Kami Pak dari Pertamina Pak. Oh, dari Pertamina? Iya. Ternyata udah kami cek tanah yang di ujung sana itu yang dekat laut itu, yang pasir itu. Itu tanah Bapak. Iya. Pertamina mau beli Pak. Memang cocok lah, memang nak kejual lah, ya kan? Pertamina sudah tetapkan harganya 15 miliar Pak. Pingsan langsung. 15 juta nggak laku, sudah cabut. 15 miliar. Rupanya di dalam tanahnya ada gas dan minyak bumi. Begitu sadar dia, betulnya mimpinya ini. Tidak Pak, kami masih ada sini Pak. Ini Pak udah kami buat surat-suratnya, Bapak tanda tangan. Insya Allah besok kita sama-sama ke bank Syariah Mandiri. Bapak akan mendapatkan uang 15 miliar. Teken pulang Pertamina langsung dipanggilnya anaknya. Kumpulkan 3-3. Panggil Pak Ciklen tuh. Pak Cikoreng, Pak Cikomeng, panggil semua. Bibi kau panggil semua, mak kau kumpul ini semua. Kumpul semua 10 orang. Keluarga besar kita. Ini kabar gembira. Bulan depan kita umroh. Kenapa Pak? Syukuran karena tanah 15 juta nggak laku. Dibayar 15 miliar. Boleh nggak bersyukur dengan umroh? Bid'ah masuk neraka nggak? Pernahkah Nabi bersyukur dengan pergi umroh? Enggak. Boleh nggak? Sunnah Bu. Bersyukur itu dengan mengamalkan agama. Yang nggak boleh syukuran itu nyanyi-nyanyi. Begitu dibayar 15 miliar langsung dia panggil keyboard. Teng 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 la 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 la. Panggilnya perempuan penyanyi keyboard itu ya enggak? Goyangnya lebih panas dari ulat bulu disiram bensin. Teng 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 teng. Kalau syukuran umroh, sunnah apa enggak? Berpahala enggak? Begitu. Kita ini bersyukur Nabi turun sehingga kita mengenal agama. Kita buat maulid Nabi, panggil ustaz, ceramah, dengarkan tentang kehebatan Rasulullah dan kehebatan Islam. Bagus nggak? Bagus. Diteruskan nggak sampai hari kiamat ini kita buat? Itu Nabi. Kalau ada orang mengatakan, Bang, kata istrinya. Istri bilang, Bang, apa deh? Besok minta lawak 500.000. Untuk apa? Kan gaji udah sama kau.
Nggak 500.000 ini istimewa, besok awak ulang tahun. Jadi awak mau bikin mie rebus. Paling tidak tetangga-tetangga ini 20 orang nih. Sedang hajab-hajabnya nih kena COVID. Biarlah makan mie rebus gaya Medan. 500.000 aja Pak. Apa kata suami? Kenapa? Besok ulang tahunku Bang. Oh, kau ulang tahun? Iya. Ini duit 2 juta. Oh, 2 juta. Aku perlu 500. Tapi kau istriku 2 juta. Tanda aku bahagia kau ulang tahun. Itu suami yang bagus nggak? Bagus. Coba kalau istrinya bilang, Bang minta 500.000 untuk apa? Ulang tahun besok aku Bang. Biar aku kasih makan tetangga-tetangga kita. Direbus. Apa kata suami? Tidak akan pernah kuberikan kepadamu 1 rupiah pun. Kira-kira bininya benci atau senang lagi? Karena apa? Karena bid'ah dolalah masuk neraka. Sedekah kok masuk neraka. Sedekah ngasih makan tetangga kok masuk neraka. Sedekah itu sunnah, betul? Ya tapi kenapa waktu pas ulang tahun? Waktu baru berak pun boleh sedekah. Betul? Masuk WC umum, keluar, tengok ada orang miskin. Pak, ajab kali aku tak anak-anak. Boleh nggak? Sedang baru habis berak aja boleh sedekah, masa habis hari ulang tahun nggak boleh sedekah? Sampai sini Pak. Tandanya aku sayang kepadamu. Besok ulang tahun sayang. Iya, maafkan suamimu, terlupa aku. Jangan kau minta 500, 2 juta aku berikan. Tanda sayang itu kepadamu. Happy birthday my baby. Itu tandanya sayang, betul? Seorang penyanyi tahun 80-an namanya Panco Pondak. Siapa namanya? Dulu miskin dia katanya, menurut ceritanya dia penjaga gudang. Kalau malam jaga gudang dapat makan nasi. Kalau siang makan singkong, makan ubi. Nggak ada uang beli nasi. Kalau malam dia dapat jatah makan, jaga gudang. Nah jaga gudang itu dia mengarang lagu. Di luar dugaan lagu-lagunya terkenal dan akhirnya jadi orang kaya. Satu hari dia pulang dari gudang itu pagi-pagi. Istrinya diam aja, biasa aja. Sampai sore, sampai malam. Sedih kali rasanya. Istrinya nggak mengucapkan apa-apa pada hari itu. Akhirnya malam dia ambil gitar, dia karang lagu. Bagaimana mungkin kau masih sayang padaku, sedangkan hari ulang tahunku engkau tak ingat lagi. Wah sedihnya Panco nggak mengucapkan selamat hari ulang tahun bininya, ya enggak? Kita Nabi kita lahir, kita nggak peringati hari ulang tahunnya, hari lahirnya. Kira-kira jumpa Nabi bagaimana lah nasib kita di akhirat. Saya jaga, saya ulang tahun istri saya itu saya jaga. Ulang tahun saya selalu lupa. Yang nggak pernah saya peringati. Kalaupun saya ulang tahun, biasanya saya sedekah aja, kasih makan orang. Sedekah aja deh, atau saya khatamkan Quran. Kalau teringat, kadang-kadang nggak ingat. Kadang-kadang saya lagi di luar kota dakwah, tiba-tiba pagi-pagi istri saya telepon. Assalamualaikum, ada apa ya? Selamat ulang tahun, Bang. Oh iya, lupa. Bangganya saya istri saya selamat ulang tahun. Sedihnya lah saya kalau yang ngasih selamat ulang tahun itu istri tetangga. Bapak Ustadz, selamat ulang tahun. Bini awak enggak? Kira-kira macam mana? Bagaimana kalau yang mengingati hari lahir kan Nabi Muhammad itu orang Nasrani, orang Yahudi. Sementara kita orang Islam mengatakan siapa memperingati hari lahir Nabi masuk neraka jahanam orangnya. Sedih nggak Nabi? Pakai akal kita yang normal itu. Yang saya jaga itu ulang tahun perkawinan. Dengan ulang tahun istri saya itu saya jaga betul. Kemarin ulang tahun anak saya. Istri saya bilang, Bang besok ulang tahun anak. Iya. Anak kita mau sedekah sama pesantren, dia mau bikin nasi kebuli, nasi biryani. Saya ambil duit 1 juta. Itu banyak kali. Namanya anak ya Bang. Kalau bini orang awak kasih 1 juta, dibacok lakinya awak.
Hari ulang tahun istri saya datang. Hari ulang tahun perkawinan saya datang. Tahun lalu saya hari ulang tahun perkawinan sedang di Padang. Dakwah di Padang. Habis sarapan pagi, hati saya udah gak enak. Alah, sedihnya lah jadi pendakwah. Hari ulang tahun perkawinan pun gak bisa mengucapkan selamat kepada istri. Berpisah. Akhirnya saya ambil kertas, saya karang lagu. Saya kalau ngarang lagu Pak 10 menit 15 menit jadi Pak. Nggak perlu masuk hutan keluar hutan, itu pemabuk itu. Bukan pencipta. Dulu saya pencipta lagu Mars Al Azhar, Himne Al Azhar itu karangan Tengku Zulkarnain Pak. Sampai sekarang masih dinyanyi. Mars Universitas Hamid Hamzah yang ngarang Tengku Zulkarnain. Siapa itu Tengku Zulkarnain? Saya karang lagu, selesai sarapan, saya mau pergi dakwah, masuk mobil, saya bilang sama panitia, syuting. Pakai HP saya, syuting. Saya mau nyanyi untuk istri saya. Live, enggak direkam, tapi dikirim pakai WhatsApp. Mau dengar lagunya? 27 tahun kita telah bersama, hari samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Dan ku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Waduh, saya kirim pakai WhatsApp, nggak lama dibalas kamar mandi. Kira-kira masuk neraka nggak saya? Ini aja kau nggak bisa bikin ya. Ini tentang Maulid bolehkah diperingati? Apalagi memperingati dengan tabligh akbar, sedekah, baca Quran, khatam Quran, pergi umroh dan sebagainya. Tentulah dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu. Ibadah yang disebut wairu mahdoh. Wairu mahdoh. Ibadah yang bentuknya nggak ibadah, tapi dihitung ibadah. Baik. Terakhir. Jam 10 itu baru mukadimah. Saya sangat prihatin dengan keadaan negara kita 6 tahun. Di dalam 6 tahun ini orang berani menghina agama Islam. Cina-Cina nggak Islam pun berani menghina agama. Kemarin di fitnahnya katanya ada masjid lagu Cina. Kepingin aku jambak rambut itu. Ini Cina kepek gak tahu diuntung betul ya. Aku Cina juga, aku Cina dia, aku Cina begitu. Aku Cina, aku gak lihat matamu situ. Tapi Tengku Zulkarnain, Tengku bapak punya ibuku Cina. Aku boleh ke Cina. Tapi aku benci kan Cina kepek begitu. Ngapainlah dia menghina agama kita? Ahok dibilangnya Al-Maidah menipu, betul? Masuk penjara dia 2 tahun, ya enggak? Upayanya bukan main memenjarakan dia, sampai jutaan orang demo seluruh Indonesia baru masuk penjara, betul nggak? Udah masuk penjara diangkat pula jadi komisaris umum Pertamina. Komisaris utama Pertamina gajinya miliaran, gila nggak? Karena dia bilang saya kalau Pertamina gampang, merem aja penjamatan untung. Setahun kemudian rugi 11 triliun untuk kepala tukang. Nah aja kau ngomong untung kamu. Padahal harga minyak dunia jatuh semua, betul? Kita nggak jatuh begitu juga, akan turun, harusnya kan untungnya puluhan kali lipat, ya nggak? Rugi pula. Kadang jijik juga, betul. Ya boleh mualah anak Cina pula mau bilangkan Cina memang. Banyak lagi orang berani menggunakan.
Dan tidak pernah sekalipun presiden mengatakan saudara berhentilah menghina agama. Belum pernah sekalipun mendengar. Kalau dia ngomong begitu aja, aku rasa nggak ada lagi yang berani, ya nggak? Iya. Betul nggak? Betul. Ngomong begitu. Betul nggak ngomong? Ditunggu-tunggu nggak pernah ngomong. Tidak pernah. Sejak Bung Karno lengser, orang berani menyebut para ulama itu sebagai kadal buruk. Kalau PKI memang kita disebut kadal buruk, setan desa, kiai-kiai itu disebut setan desa. Sudah PKI memang gitu. Bahkan anak-anak kampung di kebun-kebun di Sumatera Timur ini, yang Jawa-Jawa itu diajari nyanyi yang PKI. Nyanyi Jawa tapi menghina ulama, menghina Pak Haji. Saya masih ingat saya nyanyikan di kebun-kebun sama anak-anak PKI. Brak dubreng, wa aji nyolong kaleng larang-larang, wa aji lunga perang mundur, wa aji kejeblok sumur. Kalau kayak kodok endas, kodok lah kayak borok. Ini PKI, udah jelas, betul. Aku masih ingat itu. Tahun 68 masuklah lagu Citi Sandora Muksi. Di malam minggu kemana kita pergi, diganti kata-katanya. Di malam minggu Wah Haji apa itu? Di malam minggu Wah Haji numpak lembu goyang, Wah Haji numpak bayangnya motor, Wah Haji numpak tikus yang melayu, Wah Haji guyu. Aku masih ingat itu. Dibikin Mas, PKI sama PDI kan waktu itu koalisi, NU juga karena Sakop, nasionalis agama, komunis, NU kan disebut bersama PKI, bersama PNI, PKI pasti jaya. Kan jahat itu Pak. Bersama PKI, bersama PNI, harusnya kan kami berdua jaya. Ini enggak, bersama PKI, bersama PNI, PKI pasti jaya. PKI memang bangsat betul kan? Setelah zaman Parto nggak ada yang berani, betul nggak? Nggak berani. Sekarang muncul lagi penghinaan itu. Kalau saya udah kenyang lah itu. Tunjukkan yang Ustaz abal-abal, modal serban jenggot sama daster. Itu dibilangnya daster. Kalau ini cuma modal serban jenggot sama daster, celana cingkrang, udah jadi ustaz abal-abal, ustaz palsu. Pikirnya bisa memalsukan ustaz. Kalau polisi palsu 2 tahun baru ketangkap, ya kan? Tentara palsu kemarin 12 tahun baru ketangkap, tentara palsu. Kalau ustaz palsu, jenggot, serban jubah, celana cingkrang, ceramah, belum ama ba'du udah ketangkap. Belum ama ba'du baru alhamdulillah lah kalau kata ila bila udah ketangkap. Apa Pak? Belum ama ba'du udah ketangkap, betul gak? Siapa yang berani menghina ulama? Kami benci sama Tunggul Keren, Pendek Ciong, Habib Rizik dan lain-lain itu benci karena mereka penebar kebencian. Kami suka dengan ulama-ulama yang asli, ulama-ulama NU. Dulu PKI juga gitu. Ulama cuma NU, selain NU, tangkap masuk penjara. Ingat, Nasakom dulu. Buya Hamka masuk penjara, Muhammad Rum masuk penjara, Sarifudin Perwira Negara masuk penjara, Kiai Haji Muhammad Sa'ad di Medan, Syekh Al-Fat Talib Lubis masuk penjara. Masuk penjara dulu. Sultan Syahrir masuk penjara. Dulu begitu. Hanya NU yang betul, Masyumi tidak betul. Bubarkan Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia. Penjarakan mereka semua ulama-ulamanya. NU yang bagus. 60
itu tahun 60, 1965. Tahun 1965 PKI memberontak. Yang paling banyak dibunuh PKI adalah ulama-ulama NU. Memang betul bangsa PKI. Kawannya dibunuh. Baik-baik ulama NU. Saudara, PKI membunuh kiai-kiai NU tahun 1948. Banyak kiai-kiai kita dibunuh. Tapi kita sudahlah, sangka baik aja. Mudah-mudahan tahun 60 ini PKI-PKI yang membunuh kiai-kiai NU tobat semua, kan gitu. Didakwahlah, berkawanlah, nasionalis agama komunis, nasionalisnya PNI, agamanya NU, komunisnya PKI. Tahun 60, 65 PKI berontak. Yang paling banyak dibunuh adalah ulama-ulama NU. Namanya PKI. Sekarang tanya, mana PKI? Mana PKI itu? Sebut dong. Dulu pun yang berani muncul PKI itu gak banyak. Musuh, Semangatnya kan gak banyak. Kalau tahun 65, DNID, Nyoto, Subandrio, Sam Kamaruzaman gak banyak. Betul gak? Betul? PKI tahun 65 itu, tahun 60, 6 juta orang. Yang muncul paling-paling 20 orang. Betul gak? Kemana PKI yang lain? Sembunyilah. Mana pula berani ngomong, tapi kalau udah menang, dia semuanya ditangkap, semua jadi kepala desa sampai presiden dia punya semua. Betul? Kita tertipu. Tiba-tiba muncul RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Mau diperasnya Pancasila 5 sila menjadi Trisila. Setelah berhasil memeras Pancasila jadi Trisila, 3 sila, akan menjadi 1 sila, eka sila, yaitu gotong royong ilang. Gotong royong ilang. Waktu Trisila agama masih ada. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan ketuhanan Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau ketuhanan Maha Esa, PKI nggak mau. Mana mau dia kan percaya Tuhan. Tapi kalau ketuhanan yang berkebudayaan, PKI mau nggak? Senang kali lah. Senang kali kalau berkebudayaan. Kita mau nggak? Ketuhanan berkebudayaan mau nggak? Tolak atau terima? MUI, NU, Muhammadiyah, semua ormas Islam Allah menolak dengan tegas. Ketuhanan kita ketuhanan yang bersyariat Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita nggak mau ketuhanan kita berdasarkan kebudayaan. Agama itu wahyu, betul. Agama itu sunnah, betul. Kalau agama dijalankan dengan kebudayaan, sudah pastilah hancur lebur agama kita, betul. Kita tolak. Belum dibuang, masih ada dalam prolegnas. Program legislasi nasional 20 RUU yang akan dibahas, RUU HIP masih tetap ada. Walau sudah masuk Indonesia berapa? Degilnya mereka. Meskipun undang-undangnya belum jadi Pak, Ibu, tapi kelakuan sudah dibuat selama 6 tahun ini. Ketuhanan berkebudayaan itu. Buktinya, kurang lebih 3 tahun yang lalu ada acara Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Diadakanlah peringatan Isra dan Mi'raj di Istana Negara oleh Presiden, menghadirkan duta besar seluruh Indonesia, menteri-menteri, menteri agama, dipanggillah membaca Qurannya orang Medan, juara MTQ tingkat dunia yang sudah jadi dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta di Jogja. Saya nggak punya TV siaran langsung di BRI, tapi dikirim orang videonya malam itu juga ke HP saya. Saya tengok. Kira-kira begitulah peringatan Isra dan Mi'raj pada tahun ini di Istana Negara akan menampilkan seorang qori internasional bernama Polan bin Polan dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijogo, Yogyakarta, membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najm ayat 1 sampai sekian dengan membacakan Al-Quran memakai langgam lagu Nusantara. Berdebar dan Nusantara. Teringat aku Kus-Kus. Kus-Kus kan lagu Nusantaranya ada 7 nggak salah. Yang paling terkenal Nusantara 2.
Di Nusantara yang indah, rumahku gede-gede, engkau harus tahu. Brak, tak cibor. Hebat itu baca Quran Nusantara. Sekali keluar pakai jas, hitam-hitam. Nusantara kok pakai jas? Gak ada Nusantara pakai jas. Aceh pakai pakeduk, Melayu pakai telur belanga, betul nggak? Minang pakai telur belamo, orang Jawa pakai basket, pakai belangkon, kalau Papua pakai koteka. Ini penjajah Belanda yang pakai jas ini kan? Tengok duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nusantara di sini? Rupanya lagunya lagu Nusantara. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau ada cubit kumis menghina kami dia sama agamamu, betul nggak? Nggak pernah terjadi 1420 tahun Islam turun di dunia, di seluruh dunia nggak pernah terjadi. Sunan Kalijogo itu orang Jawa, nggak pernah beliau mengajarkan baca Quran di Jawa pakai lagu Jawa. Nah, ini kebangetan luar biasa betul ini orang. Presiden pun senang. Menteri Agama lihat Pak Presiden senang, dia pun. Astagfirullah. Tapi duta besar negara-negara Islam tengah lagi. Luar biasa. Quran itu bahasa Arab, betul? Yang bilang Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab. La'allakum taqilun, agar kau pakai akalmu biar ngerti kau. Ini Quran bahasa biar ngerti kau. Pakai akalmu. Kalau Quran bahasa Arab, tidak boleh lagunya selain lagu Arab, betul? Lagu Arabnya aja dipilih, hanya 7 yang disepakati ulama. Bayati, Ros, Soba, Hijaz, Sika, Ajami, Nahon. Ada satu lagi bisa Jahat. Kalau nggak Ajami Jahat. Cuma itu nggak boleh Romal. Romal ada Romal lagu Arab. Tola'al badru alaina min zaniyatil wada. Tapi tidak boleh itu dipakai baca Quran. Wadduha walaili idza saja. Apa kemana Quran? Lagu Arab aja tidak sembarangan, betul? Apalagi lagu Jawa, lagu Melayu. Kita protes seluruh Indonesia, ulama-ulama ada juga ulama yang membelanya, gila juga. Tidak apa-apa kita baca itu, tidak apa-apa. Asal yang penting kan tajwidnya nggak rusak. Manalah Quran dibaca pakai cara Jawa, tajwidnya nggak rusak. Rusak nggak? Rusak. Sedangkan bahasa Inggris saja kalau pakai logat Madura rusak Inggrisnya. Bahasa Inggris itu kalau logat Inggris. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. So you just have to study how to understand English. Enak kan? Coba bahasa Inggris pakai logat Madura. These ladies and men gentlemen. I just want to tell you that English is very important. Bahasa Jawa enaknya pakai logat Jawa. Mas, ajeng kepundi Mas? Oh, kula ajeng mriku mawon. Monggo mampir teng dene kula matur nuwun Mas, insyaallah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masyaallah. Enak karena lagu bahasa Jawa logat Jawa. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, ajeng tek pundi? Ajeng tek pundi? Jawab, ajeng tek mriko. Boten. Bahasa Jawa aja pakai logat Batak
Ini Quran pakai syariat Islam, dipakaikan budaya, nggak cocok, betul nggak? Tiba-tiba Menteri Agama pidato kurang lebih sebulan kemudian waktu itu kita akan mengadakan musabaqah Tilawatul Quran dengan memakai lagu-lagu Nusantara. Oh, tambah marah kita, protes di Indonesia. Tidak terbayangkan saya berapa hancurnya agama karena itu terjadi. Musabaqah tingkat nasional lagu daerah. Saudara-saudara sekalian, peserta dengan kemudian satu dari provinsi Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Indah dapat sama suku jangnya orang oi Barana Ampe dengan tiju wadduha anjur nggak? Serta nomor undian 2 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Mamiri kumpasan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha serta nomor 3 dari Papua membawakan lagu Yanko Rambe Yanko Yanko Anawa Kombe Idaja Anasullah Iwan itu makanya berbudayaan, paham? Hancur. Serta dengan nomor undian 4 dari Yogyakarta membawakan lagu Yang Tawan Onolita. Yang Tawan Onolita Kulia Ayu harga serta nomor 5 dari daerah istimewa Jakarta, DKI Jakarta membawakan lagu Ratapan Anak Tiri. Betapa malam nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pemenangnya adalah sebut kalau aku bacok. Pasti protes daerah lain semua ya nggak? Ya. Kalau udah kawan, Barana Ampe lah paling kaca ya nggak? Dari Sumatera Utara, Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, alhamdulillah. Siapa pemenang? Betul. Tidak jadi. Tapi sekarang dibuat rancangan undang-undang ketuhanan yang berkebun. Kalau itu jadi, siapa yang protes ditangkap karena melanggar undang-undang. Sekarang saya protes, saya Akil Munawar, Profesor Doktor protes, ulama-ulama yang lain protes, Habib Rizik protes, nggak bisa ditangkap belum ada undang-undang. Kalau HIP jadi undang-undang, ketuhanan kebudayaan, ini masjid apa namanya ini? Rahasia. Rahasia. Kapulana. Waktu sholat Jumat, imamnya pakai baju pitro, pakai sarung, pakai baju, pakai sambul. Dia baca lagi jawaban itu. Selesai sholat kita protes, kita angkat yang protes. Karena melanggar undang-undang, haluan ideologi. Jadi yang ditangkap bukan yang baca Quran lagu Jawa, yang protes ditangkap. Bahaya nggak? Terima betul lah. Radikalkah kami yang menolak? Bapak kalau ceramah jangan bikin panas Pak, lembut dong, adem. Agama udah dirusak adem kau bilang. Sontoloyo kau. Kalau mau adem masuk kulkas kau.
mau jujur, musuh Pancasila yang paling besar adalah agama Islam. Musuh Pancasila paling dia duduk banyak Pancasila dengan agama. Kalau Pancasila musuh besarnya adalah agama, kita bagaimana itu? Pilih Pancasila, buang agama, murtad, betul? Pegang agama, buang Pancasila, pengkhianat. Ini kan bahaya ucapan seperti ini. Minta maaf tidak pernah, dipecat juga. La ilaha illallah. Perempuan komisi anak KPAI, dia bilang perempuan pakai jilbab, dia bilang laki-laki perempuan kalau mandi satu kolam renang bisa hamil, dipecat. Bisa lah hamil satu kolam renang? Bisa lah hamil? Bisa lah. Bisa lah? Bisa. Satu kolam renang berdua, nggak ada orang lain. Bisa hamil nggak? Bisa. Dipecat. Giliran bilang Pancasila musuh besarnya adalah agama, nggak dipecat. Ada apa? Minta maaf juga enggak? Yang bilang Pancasila musuh agama nggak pernah minta maaf dan mengusulkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Apa jawabnya? Salam SFK. Apa jawabnya salam Pancasila? Sedangkan salam itu syariat Islam. Betul? Salam itu syariat Islam. Wassalamun alaik, selamat, salam sejahtera kepada Nabi Yahya. Betul? Wassalamu alayya, salam sejahtera bagi Ibu Nabi Isa. Betul nggak? Dan Allah pun memberi salam kepada penduduk surga yang masuk surga. Salamun qaulan mir rabbil alamin. Malaikat tidak memberi salam. Orang yang masuk surga sebelum pindah ke istana masing-masing dikumpulkan di dalam istana keluarga besar. Kumpul bapak, kakek, nenek, moyang kumpul semua situ. Sebelum pindah ke istana masing-masing. Kawan aku, cucuku, ponakanku, bibiku, pamanku, cicitku, kumpul semua, syukuran. Saat itu malaikat menyerbu pintu-pintu istana. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Jannatul Aden, masuklah ke dalamnya mereka-mereka ahli surga itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk ke dalam surga Jannatul Aden itu orang-orang soleh, bapaknya ikut, kakeknya ikut, moyangnya ikut, buyutnya ikut, anaknya ikut, cucunya ikut, cicitnya ikut, istrinya ikut, menantunya ikut, mertuanya ikut, masuk surga bersama-sama. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat menyerbu pintu-pintu istana mereka itu. Dari segala macam pintu yang ada, masuklah malaikat ke dalam istana itu. Ngapain malaikat masuk? Salamun alaikum. Selamat. Salamun alaikum. Assalamualaikum kepadamu hai ahli surga. Assalamun alaikum bima sabartum. Karena kamu dulu sabar hidup di dunia menghadapi cobaan agama. Fanikmah uqbadar. Inilah nikmatnya surga yang dijanjikan Allah untuk kalian. Malaikat mengucap salam. Ketika Nabi sampai ke langit Isra dan Mi'raj, Allah SWT memberi selamat kepada Nabi. Nabi begitu agungnya aras Allah, begitu agungnya waktu itu. Cuma Nabi Muhammad sampai situ. Malaikat Jibril pun belum pernah sampai situ. Di atas mustawa di kaki aras. Saking kagumnya Nabi memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah. Pokoknya segala kehebatan, segala keberkahan, semua ini Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera selamat. Assalamualaikum kepada Muhammad Nabi. Rahmat dan barokah dari Allah ini. Apa kata Nabi? Assalamu alayna. Yang selamat jangan aku aja ya Allah, tapi ikutlah bila dirobah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang di dunia sana nggak ikut Isra dan Mi'raj. Jangan aku aja selamat, semua sahabatku yang masih di bumi sekarang selamat juga. Wa ala ibadillahis dan seluruh orang-orang soleh hamba-hamba Allah sampai hari kiamat selamat juga. Assalamualaikum itu udah dibuat Allah, dibuat malaikat, dibuat Nabi, dan disuruh kita buat.
Kata Nabi afsus salam, sabar, sebarkanlah salam. Siapa mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 pahala. Siapa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Yang menjawabnya Waalaikumsalam 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 20 pahala. Kalau dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30 pahala. Tiba-tiba udah ganti salam Pancasila. Ini kira-kira kalian merasa sengaja apa enggak? Sengaja apa enggak? Untuk apa? Menghancurkan Islam. Jangan dulu Pak, belum ada bukti. Udah begini terangnya bukti kau bilang belum ada. Yang jelas bawa kau lagi. Jelas agama kita rusak. Betul? Betul? Belum lagi moral. Tidak pernah ada ceritanya Pak Harto 32 tahun jadi presiden nyanyi-nyanyi habis rapat. Ada? Ada? Gantinya Habibie pernah? Gantinya Gus Dur pernah? Kalian lihat Gus Dur habis rapat terus nyanyi-nyanyi panggil keyboard organ tunggal pernah? SBY pun, Megawati pun kayak gitu Megawati. Sekarang dari kepala lingkungan asal ada syukuran panggil keyboard sampai ke tingkat atas rapat, habis rapat panggil keyboard. Ada kanan, ada kanan, ada kanan, ada kanan, ada kiri, ada kiri, ada kiri, ada kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur pun campur daging anjing. Penyanyi mati, presiden berduka cita. Ulama mati nggak ada. Ulama wafat nggak ada. Penyanyi mati dia datang. Saya tidak menghasut. Ini kenyataan. Maka kita harus berubah. Betul? Siap berubah? Siap. Lama lagi 2024. Tahan, kau belum ini. Siap berubah? Ya. Pilih wakil-wakil rakyat yang soleh saja. Ya. Pemimpin yang soleh saja. Ya. Siap? Ya. Kasih 100.000 belok. Enggak. Ya. 100.000 5 tahun. Setahun 20.000. Bagi 365 hari. Terus gigi pun tak beli. Apalagi celana dalam. Alangkah bodoh manusia dikasih 100.000 mau ke belok. Medan ini 70% orang Islam. Betul? Ketua DPR-nya Cina. Ayo, gimana kalian? Tanggung jawab dan aku orang Jakarta. Nggak usah sama klien, tanggung nanti di akhirat. Aku bukan ngancam, memang ngancam aku. Ulangi lagi tahun depan, bikin lagi. Biar kalian tahu. Ketika wali kota Medan mengusulkan agar guru-guru ngaji dikasih honor pakai uang Pemda, uang APBD, anggota DPR-nya cuma selisih 2. Islam dengan bukan Islam itu hanya berselisih 2. Pada kita 70%. Waktu mau diajukan di kota Medan honor guru ngaji aja diberi honor, mereka setuju, baik boleh, tapi jangan Islam saja. Semua agama yang mengajarkan agama dikasih honor. Akhirnya disetujui. Guru ngaji di musola-musola di masjid dikasih 400.000. Tapi mereka kerja 26 hari dalam sebulan. Cuma libur malam Ahad. Betul? Gereja cuma 4 kali ngajar di gereja. Hari Minggu aja 4 kali. Gajinya 400.000. Kuil-kuil sama 400.000. Orang Islam di musola di masjid 26 hari sebulan dapat 400.000. Sama apa enggak? Sama. Sama-sama 400. Adil? Adil? Tapi kalau menurut PKI adil. Karena PKI itu adilnya itu sama rata sama rasa. Itu PKI adil itu adalah sama rata sama rasa. Kalau Islam, kalau sama rata sama rasa tidak adil.
Kalau saya misalkan punya istri dua, misal istri saya satu, misal istri saya dua, istri pertama anaknya 5, saya kasih belanja 5 juta sebulan. Istri kedua baru saya nikahi, belum punya anak, masih gadis, saya kasih belanja 5 juta sebulan, sama kan? Adil? Enggak. Orang gila yang bilang adil. Orang Islam di Indonesia 230 juta. Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu 5 agama lagi, cuman 37 juta orang. Tiba-tiba dikasih duitnya sama-sama 100 triliun, sama, adil? Enggak adil. Tapi karena konsep PKI itu dari dulu, adil itu adalah sama rata sama rasa, maka dia harus sama. Islam 400.000, kami juga 400.000. Padahal tidak sama jam mengajarnya, yang satu 4 kali sebulan, yang satu 26 kali sebulan. Tak peduli. Perlu DPR yang cerdas, betul nggak? Macam mana kau mau sama 400.000? Kau 4 kali yang ajar, berarti kau sekali datang 100.000. Sementara guru ngaji, Ustaz Udin 26 kali datang 400.000, ya kan? Berarti kan capek kali dah, hajam kali dah dia. Cuma dapat 20.000 sekali datang. Sama, tidak adil. Makanya dalam Islam adil itu serasi dan seimbang. Kalau PKI sama rata sama. Bayangkan kalau kita buat kopi. Buat kopi cara PKI. Airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas. Aduh lah, minum lah kalau nggak terbeliak matanya. Sama, betul nggak? Enak? Soleh. Tapi kalau cara Islam, yang banyak dapat banyak, yang sedikit kasih sedikit. Airnya segelas, kopinya sesendok, setengah, gulanya 1 sendok. Aduk rata, minum, jelas lebih enak. Sampai sini paham? Pilih Islam atau pilih PKI? Islam. Pemilu 2024 siap kalian memenangkan orang soleh? Siap. Kalian tandai partai-partai yang solo itu jangan pilih lagi, jelas? Untuk membuktikannya, pilkada besok. Orang Melayu ini kita udah diajari sama nenek kita untuk memilih pemimpin itu. Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Betul nggak? Ada si Hasto orang lain, tapi dia tidak bayar dia nggak. Kalau ada orang awak, apa orang lain? Betul nggak? Tapi Medan lain pak, ini sama-sama pisang awak nih katanya. Kalau sama-sama pisang awak gimana? Ada kata peribahasa lain. Kalau sama-sama pisang awak, pilih yang masak pohon, jangan pilih yang karbetan. Nah, pisang karbet memang kulitnya kuning, tapi kalau dimakan isinya kepek. Sampai sini bang? Anda nanti belok. Kemarin waktu kampanye presiden, kita harus pilih yang berpengalaman. Yang pilih yang berpengalaman. Itu Prabowo pengalaman, jenderal dipecat. Kita harus pilih yang berpengalaman. Ini dapat ikut Thailand, kita harus pilih pisang karbet. Bocor tadi. Pilih yang berpengalaman, betul? Apalagi aku itu yang menjadi ukuran. Partainya itu sangat tidak enak dan sangat berbahaya. Aku kalau Umar bin Khattab turun lagi dihidupkan Allah, dicalonkan jadi calon wali kota Medan, tapi dari partai itu aku pilih. Marah Umar, kenapa kau nggak pilih aku? Saya tidak Umar, partaimu itu ngeri aku. Mau bela agama, sejak berdiri sampai sekarang tidak mau membela agama. Itu aja dah. P3 pun karena nggak bela agama tinggalkan juga, betul nggak? Kemarin ini belanya Ahok, di Medan belanya Sihar, masih kredit itu. 32 tahun saya ketiga, tinggalkan dengan air mata juga. Sehingga aku guru-guru yang mendirikan P3, ya Allah masih ku bela, di akhirat ditamparnya laku, goblok kau katanya kan. Kau tengok gambar P3 di gede tua, paham? Iya. Tentulah kita berpikir untuk agama.
Sampai sini Pak. Saya nggak kampanye Pak, saya nggak ada calon. Saya tidak nyalon, saya bukan anggota politik, dan saya nggak dibayar untuk itu. Saya cuma mau agama di Medan ini yang 70% Islam ini wujud, betul? Itu aja, gak ada yang lain saya. Kalau saya mau kaya jadi penjinak Pak. Apa kalian pikir kalau aku jadi tim sukses dia nggak diterima? Terima, mau. Apa berdua? Apa berdua ya? Lebih baiklah, nggak usah makan sekalian ya nggak? Daripada makan pakai uang ini. Nggak miskin juga nyawa selama ini. Gemuk juga nyawa, lebih gemuk aku dari dia pun. Nah, sampai sini aja. Maaf ibu-ibu, ini bicaranya tidak ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Taat suamimu. Wa ta'at zawjaha, taat suami. Ayyuma imra'atin wa zawjuha an haradin dakhalat jannah. Kata Nabi, istri manapun kalau meninggal dunia dia wafat dia, suaminya ridho atas kematiannya, masuk surgalah wanita itu karenanya. Jadi ibu kalau taat sama suami aja, ibu dapat surga, Bu. Siap? Ibu mau masuk surga, taat sama suami, jangan melawan. Tanya dulu, kalau kira-kira ibu meninggal dunia malam ini, suami ibu ridho apa senang sama ibu? Senang. Senang? Iya, senang. Kalau ibu meninggal dunia malam ini, suami ibu ridho, ibu masuk surga. Ridho tuh gini, ya Allah, 30 tahun kami kawin, ya Allah, inilah istri terbaik yang ku miliki, ya Allah. Susah payah berdua, kami setia dia sama aku, ya Allah. Dipecat pun aku tetap dia nggak mau lari dia sama tukang ojek gitu ya. Itu ridho, masuk surga ibu. Tapi kalau ibu meninggal dunia wafat malam ini, suami ibu senang, bahaya ibu. Pulang, dokter ibu mati. Ada suami mati, apa dokter cek? Mati. Ayo. Nah, sekarang ditanya, jujur jawab. Kira-kira kalau ibu mati malam ini, suami ibu ridho apa senang nih? Gak bersuara. Tanyalah kalian laki-laki, kalau suami istri kalian mati malam ini, kira-kira kalian ridho atau senang? Diajari. Ada suami meninggal istrinya, begitu dikubur, dibawanya tampah, tahu tampah? Kena vibrasi itu, bawanya tampah, panas tuh gitu. Orang udah pulang satu pulang, dia nggak mau pulang, duduk di kuburan istrinya. Akhirnya kepala lingkungan kasihan. Kita kepala lingkungan sudah lapar, kita tinggalkanlah, janganlah dikenang lagi. Ini kan takdir Allah. Istri bapak sudah mati, ayo kita tinggal. Pola balik, udah pukul 2 nih, ayolah pulang. Panas tadi lagi, dia diam, tak mau aku, biarkan aku di sini. Akhirnya kepala lingkungan yang bujuk tak mau, kesian kepala lingkungan. Udah kalau begitu saya pulang dulu Pak ya. Nah, nanti kalau udah hilang duka cita, pulang Bapak makan. Sebentar lagi itu kita mau sholat asar. Pulang kepala lingkungan. Dari jauh diintip sama kepala lingkungan. Dia diam di kuburan istrinya. Sempat menangis kepala lingkungan. Ya Allah, cinta kali lah dia sama istri. Udah ditengoknya ada, bangunlah suaminya. Dikipasnya kuburan bini ini. Lari-lari kepala lingkungan tadi. Kepling. Ya Allah Pak, udahlah Pak, dia udah wafat Pak. Janganlah sampai begitu kali sama istri. Sampai dikipas kuburannya. Cinta kali pun tidaklah begitu, kata kepala lingkungan. Mohlah kita balik. Apa kata suaminya? Bukan begitu Pak, istriku bilang kalau dia mati, gak boleh aku kawin sebelum kering kuburannya. Banyak dikipas supaya cepat kering.
Jangan lawan suamimu. Sabar, insya Allah ya. Laki-laki mau masuk surga? Mau. Pijak nafsu. Pijak nafsu. Kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga 2 langkah. Langkah pertama pijak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Mudah kan? Ngomongnya mudah. Justru laki-laki banyak masuk neraka karena tidak sanggup menahan nafsu. Laki-laki itu nafsunya 1, ya bukan banyak. Perempuan 9 nafsu. Jadi karena malunya 9 kan apa? Laki-laki ini nafsunya 1. Cuma karena malunya 1, hilang malunya macam bebek. Pada laki-laki ini tak kuat nafsu. Nafsunya cuma lapar mata. Kalau belum kawin semua perempuan dipelototin. Begitu kawin seminggu pucat langsung. Sidong kuku batik. Bukannya hebat kali laki-laki. Cuman sok jagonya itu nggak tahan. Laki-laki ini macam yang jago. Pantang ada betina. Padahal sekali aja langsung. Udah. Laki-laki mau masuk surga. Tahan nafsu. Kalau pas waktunya lepas. Kalau ada istri, udah lepas aja. Nggak usah dipikir-pikir. Kalau sama istri, dibilangin itu kan nisa hukum harsul lakum. Istrimu itu adalah ladangmu. Faktu harsakum anna syikum. Datangilah ladangmu dari arah mana saja kau mau datang. Boleh dari belakang, dari depan, dari samping, kebalik pun boleh. Asal di ladang, jangan di tetangga ladang. Hebat Quran kan? Hebat kan? Hebat kan? Makanya kita laki-laki kalau jumpa perempuan cantik di jalan, kata Nabi, kalau kau jalan-jalan jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang. Jumpai istrimu. Begitu. Jalan-jalan jumpa perempuan cantik, pulang. Jumpai istri. Kenapa? Karena apa yang ada sama perempuan itu, semua ada sama istri. Sama semua, bentuknya sama. Ada sana melintang sini ngomong. Oleh karena itulah perempuan diingatkan Nabi. Jangan kau tolak ketika suamimu mau. Seorang wanita menolak suaminya ketika suaminya mau, maka seluruh malaikat selangit melaknat wanita itu sampai dia mau melayani suaminya. Kadang-kadang ada laki-laki ngadu sama saya, Pak, ajak kali aku Pak. Kenapa 2 bulan tak boleh Pak? Apa salahnya? Enggak dibelikan Android gitu. Kalau wanita menolak suaminya mau, seluruh malaikat selangit, triliunan malaikat melaknat sampai dia mau. Oleh karena itulah Nabi ingatkan, hei perempuan, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Biar kita tahu agama ini begitu hebat. Jelas. Aku terasa betul. Kalau pulang kerja atau pulang dari mana-mana, istri senyum aja. Abang pulang, capek itu hilang. Kalau udahlah capek pulang kerja, pulang bini merengut pulang. Kau kenapa merengut aja? Memang bentuknya begitu dari dulu. Nah, itu adalah tinggi apa ini? Ganti. Payah. Nggak diganti. Tentengan. Iya, kadang-kadang begitu perempuan ini. Udahlah dia Astrea tujuh. Astuti, Astrea tahun 73. Udah banyak pemogoknya. Tentengannya bukan main. Tapi ini harus begini. Diganti Mio baru nanti baru jadi. Karena itu wanita baik-baik sama suami siap. Ya. Kita laki-laki baik-baik sama istri siap. Ya. Istri pakaian kita. Kunna libasul lakum, istri pakaian untuk Allah. Bantu libasul lakum. Dan kamu laki-laki pakaian istri. Kalau istri kita pakaian
Kita kalau pakaian kita dirobek-robek, yang malu bukan pakaian kita. Yang malu siapa? Kita. Kalau istri kita tak beres, yang malu bukan istri kita aja, kita. Kalau kita suami tak beres, yang malu istri. Coba lah kalau ada istri nyusukan anak pinggir jalan, lewat orang naik Honda, maaf katanya. Lewat satu lagi, iya. Lewat yang lain, lewat satu lagi, lewat satu orang lagi, sampai ditumpul lagi tempat ojek. Kau tengok tadi, nampak? Ini siapa? Laki yang salah, betul? Ini siapa? Lah jalan bau juga. Sampai sini Pak. Sama-sama kita supaya kita sama-sama beribadah di dunia, sama-sama menjadi orang soleh-soleha, akan sama-sama masuk surga di hadapan Allah. Saya tutup ceramah ini. Ini ada madu. Madu ini madu hutan asli, tapi tidak bisa dijual, susah karena COVID. Mereka minta saya jualkan. Saya bilang boleh dengan syarat harus diperiksa di laboratorium pemerintah di BPOM. Kalau nggak asli kan malu aku sama orang. Maka keluarlah BIRT-nya, hasil pemeriksaan bahwa ini madu asli. Sudah terlaku juga banyak. Alhamdulillah kemarin dari Marelan ada yang kena COVID anaknya. Ibunya susah kan dibeli ini, dikasih minum 3 sendok dicampur jeruk 5 setiap hari. Akhirnya anaknya sembuh. Pulang ke rumah sembuh, ibunya pesan 4 botol lagi. Ternyata bisa menyembuhkan, alhamdulillah. Karena Nabi ini kan Quran mengatakan madu itu obat. Syifa linnas, obat bagi manusia. Tak usah, ini sudah alhamdulillah sudah diperiksa pemerintah dan sudah banyak yang membelinya. Silakan beli di luar, ya di depan duitnya untuk membantu saudara kita penjual madu. Saya dapat untung juga, tapi untuk masjid dan pesantren yang sedang saya bantu. Terakhir ini juga susah dijual. Ini minyak kasturi, namanya minyak misik. Ini minyak untuk kelambu dan batu hajar aswad. Jadi kalau bapak mau cium baunya, harumnya Ka'bah, ini minyaknya. Dicium persis kayak rasa bau Ka'bah, minyak kasturi atau misik. Juga dijual sana untuk keperluan membantu kawan-kawan kita yang kesusahan untuk menjualnya, untuk menghidupi anak dan istrinya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.